Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah seraya mengucapkan kalimat tahmid hamdalah alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Moga-moga nikmat-nikmat itu senantiasa Allah tambah agar kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dan moga-moga kita semuanya kelak menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga kita semuanya mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada malam hari ini kita bersyukur bisa berjumpa kembali setelah sekian lama tidak bersua karena pandemi COVID-19 yang terus tidak menentu prediksinya. Meskipun demikian, kita selalu berikhtiar untuk menjadi pribadi yang saleh, yang bermanfaat buat kita maupun orang lain. Bagaimanapun, kita selalu harus bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, karena sesungguhnya hanya Allah Ta'ala tempat yang terbaik untuk bersandar, bukan makhluk Allah lainnya. Moga-moga kita selalu sehat walafiat, panjang umur, berkah usianya insyaallah. Amin. Pada malam hari ini kita mengambil tema kiamat semakin dekat. Kenapa ini selalu kita sampaikan? Karena memang di akhir zaman pemberitaan tentang kiamat jarang untuk didengarkan. Apalagi tentang kisah peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Semua fitnah-fitnah akhir zaman sudah disampaikan oleh baginda Nabi SAW, termasuk bagaimana kita mengatasi semua fitnah-fitnah tersebut. Dan hari ini kaum muslimin dan seluruh penduduk bumi banyak sekali yang mereka tidak sadar bahwa kiamat semakin dekat. Hanya orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah, diberi hidayah oleh Allah, sehingga mereka senantiasa bersiap siaga untuk menjemput takdirnya, baik itu kiamat kecil yaitu kematian maupun kiamat besar, di mana tanda-tandanya sudah banyak yang bermunculan. Bagi kita orang yang beriman, kiamat ada dua, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar, pastilah terjadi. Karena kehidupan yang sejati bukan di dunia ini, tetapi di akhirat nanti. Maka orang yang beriman tidak akan tertipu dengan dunia. Apa-apa yang disiapkan oleh Allah di dunia, ini hanya menjadi fasilitas saja untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka kemelekatan kita kepada harta, kepada dunia harus benar-benar kita jauhi. Jadikan hati ini senantiasa ikhlas kepada Allah Ta'ala.
Mendapatkan nikmat ya bersyukur, mendapatkan musibah ya bersabar, dan itulah yang terbaik bagi seorang mukmin. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, teruslah mempersiapkan diri beramal soleh yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguhnya Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu sekalian siapa yang paling baik amalnya. Maka kenyataan kita berada di hari ini, di muka bumi, di dunia ini, berarti Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk menambah pundi-pundi pahala, untuk memohonkan ampun terhadap dosa-dosa kita. Karena banyak saudara kita yang hari ini sudah dipanggil oleh Allah, tugasnya di dunia sudah selesai. Ada yang sedih karena menjadi yatim anak-anaknya, ada yang sedih kehilangan ibunya, ada yang sedih kehilangan sanak keluarganya, ada yang sedih kehilangan teman dan sahabatnya. Padahal sesungguhnya bagi orang yang beriman, apabila sudah mendapatkan takdirnya dia mengalami kiamat kecilnya, sesungguhnya dia menuju pintu gerbang kebahagiaan yang hakiki. Justru kita yang masih hidup ini harusnya yang ketar-ketir, karena belum tahu kapan episode hidup ini akan berakhir. Maka hanya orang-orang yang memahami hakikat kehidupan yang insya Allah selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Nabi Ayub alaihissalam pernah bertanya kepada malaikat Israel, pencabut nyawa, apa tanda-tanda bahwa seseorang itu sudah dekat dengan kematiannya? Maka malaikat ini menjawab, secara umum sesungguhnya Allah mengirimkan tanda-tanda bahwa kematian seseorang semakin dekat, berarti kiamatnya semakin dekat. Yaitu apabila rambut sudah beruban, mata sudah berubah rabun, dan punggung sudah tidak lagi kuat. Maka orang-orang yang sejatinya sudah menula, sudah menginjak tua, sesungguhnya sudah dekat dengan kiamatnya. Akan tetapi di akhir zaman, Nabi SAW menyampaikan salah satu tanda kiamat semakin dekat apabila terjadinya banyak kematian mendadak. Saya ulangi, salah satu tanda kiamat semakin dekat yaitu banyaknya kematian yang mendadak. Tiba-tiba meninggal dunia, padahal kemarin sehat walafiat. Tiba-tiba sudah kembali kepada Allah, padahal kemarin barusan bersama kita, duduk dalam majelis ilmu dan lain sebagainya. Apalagi di era pandemi ini, kemarin pada saat dahsyatnya ya COVID-19 gelombang kedua, varian Delta, hampir setiap hari kita mendengar ya bagaimana masjid-masjid musola mengumumkan tentang kematian seseorang. Dan episode ini akan terus berlanjut hingga memang kiamat besar terjadi. Ini baru wabah, belum lagi bencana alam yang disebabkan karena banjir, gempa. Bahkan yang diprediksi hari ini sangat dahsyat dampaknya dan sangat mengerikan untuk tahun-tahun mendatang hingga 2025, yaitu perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Yang seharusnya bulan-bulan sampai Desember biasanya hujan atau biasanya basah menjadi kering kerontang. Bahkan diprediksi bumi akan naik 15 derajat dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya bumi akan semakin lebih panas. Bahkan daerah yang sejatinya panas akan sering turun salju. Kita lihat bagaimana Jazirah Arab tidak pernah mengenal salju di masa-masa lalu, hari ini hampir sering-sering turun salju. Dan ini menunjukkan bahwa tanda kiamat yang disabdakan Nabi juga akan benar adanya. Tidak akan terjadi kiamat manakala Jazirah Arab kembali subur. Ada banyak sungai-sungai yang mengalir dan banyak pepohonan yang ada di sana. Bahkan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an secara khusus diajak Rasulullah ke satu tempat yang sangat panas dan kering di masa itu dan di masa-masa selanjutnya, yaitu Tabuk. Saat itu Rasulullah mengatakan, "Ya Mu'adz, jika umurmu panjang, kamu pasti akan mendapati Tabuk ini akan penuh dialiri sungai-sungai dan ditanami tanaman." Mu'adz kaget karena tempat yang namanya Tabuk secara
geografis dan sejarah, tidak pernah ada yang namanya tanaman, apalagi anak sungai. Tapi Rasulullah menyampaikan kepada Mu'adz, dan tidaklah Mu'adz berumur panjang, karena ini akan terjadi di akhir zaman. Tabuk adalah daerah wilayah yang hari ini cepat mengalami penghijauan. Salju turun sangat tebal di sana. Dan inilah cuaca ekstrim yang melanda dunia hari ini, yang sekarang ini ditakuti oleh penduduk dunia sebagian besar, Eropa, Amerika, dan Asia lainnya. Karena memang dahsyatnya cuaca ekstrim ini menyebabkan bencana yang maha dahsyat, sehingga kematian demi kematian juga terjadi. Inilah sabda Nabi SAW, bahwa kiamat semakin dekat, banyaknya kematian. Belum lagi peperangan demi peperangan yang akan terjadi di masa depan. Saya ulangi, tanda-tanda kiamat tadi, bahwa banyaknya kematian ini menjadi tanda dekatnya kiamat. Yang kedua, tanah Arab kembali menjadi subur. Dan banyaknya bencana-bencana yang terjadi di belahan bumi karena cuaca ekstrim. Konon kabarnya cuaca ekstrim ini disebabkan karena rekayasa cuaca yang dilakukan oleh konspirasi. Dalam bahasa teori konspirasi ini elit global. Karena mereka lah yang memanipulasi cuaca untuk menghancurkan sebuah negara atau kawasan. Dan konon senjata ini sangat dahsyat dampaknya, sehingga perang di akhir zaman tidak melulu menggunakan teknologi yang namanya perang dengan senjata, baik itu tank, pesawat, bedil, dan lain sebagainya. Tidak. Karena zaman dahulu perang itu berhadap-hadapan, tentara dengan tentara, senjata dengan senjata. Hari ini tidak. Untuk menghancurkan sebuah negara cukup dibom. Dengan apa? Dengan mata uang. Itu bisa menghancurkan satu negara. Dulu pernah Indonesia mengalami kehancuran ekonomi sangat dahsyat di tahun 97-98. Bagaimana dolar diambil sangat banyak dari Indonesia, sehingga kurs dolar menjadi sangat mahal, sehingga nilai tukar rupiah yang tadinya 2.000 menjadi 20.000. Kolaps Indonesia. Hancurlah negara kita porak-poranda. Dan dengan izin Allah merangkak terus hingga sampai sekarang pun bisa bertahan. Alhamdulillah. Ada lagi yang menggunakan bom. Bom apa? Bom biologis. Perang yang namanya perang biologis, dengan menggunakan virus, menggunakan bakteri, menggunakan makhluk hidup untuk mengalahkan musuh-musuh yang lainnya. Dan konon termasuk virus COVID-19 ini, virus corona, juga termasuk salah satu bentuk perang biologis. Sengaja atau tidak ini terjadi. Karena riset atau penelitian yang dilakukan oleh FBI dan lain sebagainya masih berjalan. Apakah benar ini ada kesengajaan oleh Cina, ataukah Cina menuduh ini kesengajaan dari Amerika? Allahu a'lam bishawab. Yang jelas kita semua kena dampaknya. Maka apabila sudah terjadi, ya sudah, kita hadapi saja. Karena semua peristiwa-peristiwa itu memang sudah dinubuahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana sikap kita apabila menghadapi semua fitnah. Maka yang terbaik bagi seorang mukmin saat menghadapi fitnah-fitnah tersebut adalah selalu bersandar kepada Allah Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Maka serahkan semua kepada Allah. Bagi yang pernah kena, gampangnya ya, pandemi ini, yang pernah dirawat, baik itu isolasi mandiri di rumah maupun dirawat di rumah sakit, ketahuilah bahwa itu sudah terjadi dan benar-benar adanya. Maka sikap kita bagaimana terus menjaga iman kita dan imunitas kita agar senantiasa bersandar kepada Allah. Maka apabila mendapatkan kesembuhan, ya bersyukur kepada Allah. Tetap dikasih sakit oleh Allah, ya bersabar, karena semua mendatangkan pahala bagi orang yang beriman. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, perang demi perang masih akan terjadi. Belum lagi yang tadi namanya perang cuaca. Bagaimana rekayasa cuaca bisa dibuat hari ini. Daerah yang tadinya panas kering korontang dikasih hujan, banjir akhirnya. Ada daerah yang harusnya banjir, basah, kena hujan, malah justru dikasih panas yang sangat terik, sehingga menjadi panas yang sangat
mematikan. Dan ini yang terjadi baru-baru saja kemarin, baik di India, di Kanada, dan di beberapa negara lainnya yang harusnya hujan justru panas luar biasa. Di Eropa hari ini, termasuk di Turki, Spanyol, kemudian Yunani dan sekitarnya, hari ini mengalami panas ekstrim, menyebabkan kebakaran yang luar biasa. Berita demi berita kita bisa saksikan. Ini fenomena alam biasakah atau fenomena alam yang dibuat oleh manusia? Maka semua sedang terjadi. Allahu a'lam. Kalaupun itu rekayasa manusia, ya bersiap-siaplah. Memang ini sedang terjadilah perang, yang mana perangnya tidak lagi sama seperti dahulu, hadap-hadapan musuh dengan musuh atau pasukan dengan pasukan. Sekarang mau menjatuhkan atau menghancurkan negara, cukup dengan bermain di belakang layar. Dan siapa di belakang ini semua? Sudah pasti Yahudi di dalamnya. Karena orang-orang Yahudi sejak zaman dahulu, bahkan Rasulullah sudah menyampaikan, Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, bahwa Yahudi itu tipenya kalau perang tidak berani berhadap-hadapan. Dia akan menggunakan tangan orang lain atau bersembunyi di balik tembok. Dia tidak akan pernah berhasil apabila perang berhadap-hadapan dengan pihak lain. Dan itulah tipikal mereka, menghancurkan negara tanpa mereka berhadapan langsung. Dan dampaknya sangat dahsyat. Krisis ini akan terus berlangsung sampai ke depan. Saya ulangi, krisis ini akan terus berlangsung. Bahkan yang namanya COVID-19 ini sudah diperkirakan akan ada gelombang hingga 5 kali. Ini baru gelombang kedua, varian Delta. Nanti akan ada lagi varian Lambda, yang ketiga. Belum lagi yang keempat dan kelima. Diprediksi hingga tahun 2025 paling cepat. Belum lagi rekayasa cuaca yang sekarang sedang boomingnya. Dihancurkan negara-negara lain dengan rekayasa cuaca. Belum lagi perang secara fisik yang nanti Allahu a'lam sebentar lagi akan terjadi di Timur Tengah, di Jazirah Arab, dengan kemenangan Taliban di Afghanistan. Ini banyak orang yang tidak menyukai. Jelas siapa yang tidak suka? Oh, Yahudi. Karena satu-satunya negara yang mengibarkan panji Rasulullah ya baru Afghanistan. Dan Rasulullah sudah menyebutkan bahwa pada saat nanti kedatangan Al-Mahdi, perang dahsyat bersama dengan kaum muslimin melawan Dajjal, dibantu dengan Isa Al-Masih alaihi salam, maka pada saat itu nanti Al-Mahdi akan dibantu oleh 3 pasukan yang istimewa. Dan 3 pasukan istimewa ini, yang pertama adalah panji hitam. Pasukan yang membawa panji hitam. Pasukan yang membawa panji hitam ini adalah pasukan yang membawa bendera hitam dan berasal dari Khurasan. Khurasan itu adalah daerah perbatasan antara Afghanistan dan Iran. Dan memang di sanalah nanti Dajjal juga akan keluar. Dan di sanalah nanti 70.000 Yahudi Isfahan juga akan keluar, menjadi pasukan elitnya Al-Masih Ad-Dajjal. Dan di sana pula lah pasukan yang bernama panji hitam akan muncul dan menemani Al-Mahdi untuk melawan Ad-Dajjal dan pasukannya. Karena pasukan ini, sebagaimana sabda Mahdi, tidak pernah ada satupun yang bisa mengalahkan. Inilah keistimewaan pasukan yang memiliki panji hitam. Tidak pernah satupun ada yang bisa mengalahkan mereka. Bahkan dalam sejarah, Afghanistan adalah negara yang tidak pernah bisa ditaklukkan. Negara adidaya sekelas Uni Soviet, dilanjutkan dengan Rusia, porak-poranda nggak mampu menghancurkan Afghanistan. Kemudian disusul dengan Amerika dan sekutunya, juga mereka hengkang dari Afghanistan. Nggak ada yang mampu. Karena siapa yang menolong mereka? Allah Ta'ala. Afghanistan adalah negara kecil. Mereka tidak lebih besar daripada pulau di Jawa, kecil sekali. Tapi mereka memiliki kaum muslimin yang luar biasa taatnya kepada Allah Ta'ala, memegang teguh syariat Allah Ta'ala. Dan Allah memberi pertolongan kepada sebagian pasukan tersebut. Inilah panji hitam. Nanti yang kedua adalah panji yang membawa bendera putih. Nah, panji yang membawa bendera putih adalah panji yang berasal dari negeri Syam, Suriah, Palestina dan sekitarnya. Dan yang ketiga, pasukan yang akan menemani Al-Mahdi selain dari
timur, yaitu Afghanistan atau Khurasan, yang kedua dari negeri Syam, yang ketiga adalah yang akan memiliki bendera berwarna merah dan putih. Dan ini sabda Nabi SAW. Beliau tidak menyebutkan Indonesia, beliau hanya menyebutkan yang membawa bendera merah dan putih. Moga-moga Indonesia terpilih dan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Segala konspirasi hari ini ditujukan untuk negeri kita Indonesia. Kita negara yang sangat kaya raya, dirampok habis-habisan. Kita dijajah dari segala bentuk, dengan segala metode, dengan segala cara, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, depan, belakang. Sesungguhnya Indonesia negara yang sedang dirampok habis-habisan di akhir zaman. Tapi Allah masih tolong kita. Dan bukti bahwa Allah masih menolong kita adalah keimanan yang masih tertanam di dalam dada kaum muslimin di Indonesia. Meskipun alam ini diambil, disedot habis-habisan, lautnya, gunungnya, daratnya, di bawah bumi sekalian diambil semuanya, tetap Indonesia menjadi negeri yang kaya raya dan penduduknya masih diberi kekuatan iman oleh Allah Ta'ala. Dan tanda kebangkitan itu sudah nyata, sudah sangat nyata. Tinggal bagaimana nanti Allah akan menjadikan kita sebagai pasukan yang dinanti, sebagaimana orang-orang di Palestina yang mereka sangat yakin bahwa pembebas Palestina salah satunya adalah Indonesia. Bahkan di ulang tahun negara kita, Republik Indonesia, setiap tahunnya Palestina selalu juga mengibarkan bendera kita. Solidaritas yang tiada batas, sama-sama saudara seakidah. Tapi mereka memiliki keyakinan yang lebih, bukan hanya sekedar saudara, tapi mereka memiliki sebuah wacana, visi, pandangan yang jauh ke depan, bahwa Indonesia lah nanti yang akan menjadi bagian pembebas Palestina. Moga-moga kita semua, anak-anak kita, menjadi bagian dari kebangkitan itu insyaallah. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tanda-tanda kiamat besar sudah nampak, sebagaimana yang tadi kami sebutkan. Bagaimana perang demi perang akan terjadi. Memang belum perang fisik, tapi ini sudah perang. Hanya saja kita nggak menyadari, dikiranya kalau perang itu hanya secara fisik, adab-adaban. Lah, tidak. Sekarang itu semua sudah berperang. Ada perang dagang yang dilakukan oleh Amerika dan Cina yang dampaknya ke seluruh dunia. Ada lagi perang ekonomi, belum lagi perang ideologi, bagaimana juga perang budaya, belum lagi perang yang namanya perang pertukaran manusia yang disusupkan negara-negara lain, yang nanti akan menjadi kekuatan militer mereka dan menyerang dari dalam tanpa disadari. Dan ini sudah terjadi di mana-mana. Karena memang dunia tidak akan sama lagi tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ketahuilah bahwa kiamat sudah semakin dekat. Semakin dekatnya ini menunjukkan bahwa fitnah akan semakin dahsyat. Dulu pernah kami sampaikan bahwa sebelum kedatangan Al-Mahdi, dan nanti juga pasti disusul secara cepat dengan kedatangan atau munculnya, keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal, dan juga turunnya Nabi Isa alaihissalam, disusul keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini adalah satu paket, yaitu Al-Mahdi muncul, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini satu paket. Maka akan didahului dengan kondisi yang sangat berat yang akan dialami manusia di muka bumi, wabil khusus kaum muslimin. Bahkan untuk makan aja susah, minum aja susah, hidup tidak lagi sama. Maka jamaah mempersiapkan diri yang terbaik adalah dengan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Kita tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Dan memang Nabi SAW sudah menyampaikan salah satu tanda kiamat semakin dekat, yaitu
berjalannya waktu yang semakin cepat. Saya ulangi, salah satu tanda kiamat semakin dekat adalah berjalannya waktu yang semakin cepat. Kita merasa setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti sesaat saja. Tidak terasa, kemarin hari Kamis, ini sudah Kamis lagi, besok sudah Jumat, nanti sudah Al-Kahfi lagi. Cepat banget, tidak terasa sudah 1443 Hijriah. Menurut ulama, ahli tafsir, Ibnu Hajar Asqalani, dan juga banyak ilmuwan para ulama di zaman dahulu menafsirkan tentang hadis Nabi SAW, bahwa Rasulullah pernah berdoa meminta kepada Allah agar umatnya diberi umur yang panjang. Kemudian Allah memberikan kepada Rasulullah umur umatnya 1 hari saja. Kemudian Rasulullah meminta lagi kepada Allah tambahan, dan Allah berkenan, sehingga Allah menambah umur umat Rasulullah 1/2 hari lagi. Maka total umur umat Nabi Rasulullah SAW adalah 1,5 hari. Nah, umur 1,5 hari ini kemudian ditafsirkan oleh para ulama. 1 harinya ini sama dengan 1000 tahun di akhirat. Maka jika Allah memberikan waktu untuk umat Muhammad, umat Rasulullah 1,5 hari, maka sesungguhnya umur umat Islam 1500 tahun saja. Dan kita sudah berada di tahun 1443 Hijriah, di tahun 1443 Hijriah. Jika memang benar tafsiran para ulama-ulama ini 1500 tahun umur umat Islam, ya tinggal sebentar lagi, mungkin kurang lebih 50 tahun lagi umat Islam akan berakhir. Ini menunjukkan tanda kiamat sudah semakin sangat dekat. Para ulama menyampaikan ini bukan menjadi sebuah kepastian, karena tidak ada orang yang bisa memastikan kapan kiamat terjadi. Tetapi ini memiliki sebuah prediksi untuk kita bersiap diri. Orang yang cerdas pastilah dia mengantisipasi. Sebagaimana dokter mengatakan, Bapak, secara medis usia Bapak tinggal 3 bulan. Maka orang yang waras, memiliki iman, dia akan menggunakan waktu 3 bulan itu untuk melakukan banyak amal soleh, amal kebajikan. Dia punya uang akan dia sedekahkan, punya tanah dia akan wakafkan, punya apa saja dia akan gunakan untuk kebaikan. Berpesan kepada anak-anak keturunannya untuk menegakkan sholat dan menegakkan sholat dan amal kebaikan lainnya, dan terus dia lakukan. Bisa jadi dia hari ke hari tukar kerjaannya hanya silaturahim, berpamitan kepada yang lain. Kenapa? Karena umur dia hanya tinggal 3 bulan. Apakah dokter ini Tuhan sehingga bisa memutuskan? Tidak. Dia hanya memprediksi secara medis seperti ini. Masalah benar tidaknya mati, Allahu alam. Sebagaimana seorang yang sedang dikarantina di rumah sakit, masuk ruang ICU, dokter mengatakan peluang dia sembuh dari COVID 50-50. Pakai ventilator lagi, peluang sembuhnya kecil sekali, paling ya 10%. Keajaiban terjadi, ventilatornya dilepas karena semakin membaik. Setelah itu keluar dari ICU karena semakin membaik. Setelah itu pindah ke ruang isolasi, semakin membaik, sembuh. Dokter pun heran, karena nggak lazim, harusnya prediksi mati cepat, ternyata nggak jadi mati. Justru sebaliknya, ini orang kuat dan tangguh, saturasinya masih di atas 80. Nah, kuatlah. Enggak taunya besok langsung ngedrop, mati. Tidak ada yang tahu untuk sebuah akhir episode kematian seseorang. Maka tugas kita adalah mempersiapkan dengan baik. Prediksi boleh. Para ulama memprediksi sebagaimana tafsiran tadi para ulama, Ibnu Hajar Asqalani dan para ulama yang lain, umur umat Islam 1,5 hari dimanai 1500 tahun. Kalaupun itu benar, bukan urusan kita. Kalaupun tidak benar, ya juga bukan urusan kita, karena tidak ada yang ngerti tentang waktu. Akan tetapi menjadi tugas kita adalah selalu bersiap diri. Itu yang terbaik. Maka jangan main-main di akhir zaman, karena ini sudah waktunya.
Banyak fitnah melanda kaum muslimin dan juga umat manusia di dunia. Hanya orang yang memiliki iman, hanya orang yang memiliki takwa yang insya Allah selamat di dunia maupun di akhirat. Maka terus mengadakan kajian semacam ini untuk mengasah hati, untuk menajamkan pikiran, memperbaiki sikap perilaku kita, insya Allah akan selalu mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala. Amin. Dan moga-moga Bapak Ibu sekalian diberkahi oleh Allah Ta'ala. Maka sikap kita yang harus kita ambil, meskipun kajian kiamat ini sangat banyak, kita akan sambung di episode berikutnya. Yang paling penting memaknai tentang tanda-tanda yang tadi sudah disampaikan, dan juga momentum pergantian tahun baru Islam. Maka hijrahlah dari kondisi yang tidak baik menjadi lebih baik, dari kondisi yang maksiat menjadi taat. Saya ulangi, berpindahlah, hijrahlah momentum tahun baru ini untuk kita menjadi pribadi yang hijrah dari maksiat kepada taat. Yang kedua, hijrah dari yang biasanya lalai kepada Allah menjadi hamba yang senantiasa ingat kepada Allah. Cirinya orang yang senantiasa ingat dan tidak lalai adalah jika Allah sudah panggil dengan azan, bersegeralah. Jika itu memang bisa ditinggalkan, tinggalkan, kecuali uzur yang menyangkut tentang hajat hidup. Maka Allah panggil, bersegeralah. Untuk orang yang benar-benar senantiasa mengedepankan Allah, maka insya Allah kita juga akan selalu diurusi oleh Allah. Yang ketiga, hijrah. Yang pertama, hijrah dari maksiat kepada taat. Yang kedua, hijrah dari lalai menjadi ingat kepada Allah. Yang ketiga adalah hijrah dari kekufuran kepada kesyukuran. Ayo semua yang diberikan oleh Allah bukan menjadikan kita kufur nikmat, justru menjadikan kita senantiasa syukur kepada Allah. Diberi sehat, diberi sembuh, syukur. Bisa makan, buka puasa dengan nyaman, syukur. Apapun yang Allah berikan, syukuri. Rasa maitu, rasa ngresulo, nek ra seneng yo meneng. Wah, soto meneh. Ora sah. Nek memang ra seneng yo ora sah ngomentar. Seneng, syukuri apapun. Wong nanti kalau masuk perut ya sama saja. Rasa itu hanya sampai di lidah, betul tidak? Semua akan kembali seperti sedia kala. Maka syukurilah, jaga diri kita. Janganlah menjadi hamba yang kufur nikmat, jadilah hamba yang selalu syukur nikmat. Moga-moga yang sedikit ini bermanfaat buat Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Karena waktu yang membatasi kita, jumpa lagi di Allah di lain kesempatan. Mari kita sama-sama berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Maafkanlah segala khilaf dan salah kami ya Allah. Hapuskanlah semua noda dan dosa di hati kami ya Allah. Tutupilah semua aib-aib kami ya Allah. Hapuskanlah semua catatan amal buruk kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah pula dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa kakek dan nenek kami. Ampunilah dosa pasangan hidup kami, suami kami, istri kami. Ampunilah dosa anak-anak keturunan kami. Ampunilah pula ya Allah dosa teman dan sahabat kami. Ampunilah dosa keluarga dan kerabat kami. Ampunilah semua ya Allah yang mendonasikan hartanya untuk acara ini. Ampunilah ya Allah dosa teman-teman yang membantu dalam kegiatan keilmuan ini ya Allah.
ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, lapangkanlah rizki kami, berkahilah harta kami, rahmatilah hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, bala, wabah, musibah dan bencana. Tolonglah kami ya Allah, lindungilah kami ya Allah dari gangguan syaitan yang terajam dan kejahatan makhluk lainnya. Anugerahkanlah kepada kami kelak ya Allah semuanya ini ya Allah husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, menjadi ahlul jannah ya Allah. Engkau bebaskan dari siksa api neraka ya Allah. Engkau lindungi kami di yaumul qiyamah, dan Engkau selamatkan kami kelak di alam barzah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum Allah lam bisawab wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.